Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir bersama dalam program Ngopit Ngobrol Perkara IT yang diselenggarakan oleh Sahaja Innovation. Bersama saya Bang Hasan sudah hadir untuk mengawali acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, kesempatan kita pada kali ini kita angkat satu topik yang semoga nanti bermanfaat buat teman-teman kita, baik yang sedang ikut acara kita ini maupun nanti akan melihat tayangan kita melalui channel YouTube Main Sahaja. Untuk itu, jangan lupa kami himbau untuk bisa like dan subscribe channel Main Sahaja. Dan setiap program Ngopit ini akan mengangkat tema-tema dan topik yang bisa bermanfaat dan kita obrolkan, sehingga konsep acaranya adalah ngobrol online, santai dan bermanfaat. Ya. Nah, topik kita pada malam hari ini adalah tips mudah merawat komputer atau laptop. Nah, sudah hadir bersama kita teman-teman sekalian, ya, yang nanti kita bisa interaktif ya untuk bisa berdialog di dalam acara live Zoom meeting ini, dan nanti teman-teman yang juga nonton di channel YouTube Main Sahaja juga bisa komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Terkait dengan merawat komputer dan laptop, ya sebenarnya komputer laptop ini adalah perangkat atau media yang memang ini sudah banyak dan sebagian besar digunakan, ya baik teman-teman kita di pendidikan, ya yang sedang siswa, mahasiswa, atau yang tempat bekerja baik sebagai akademisi gitu ya, atau mungkin di kantor-kantor, karena sebagian besar sekarang sudah IT support begitu ya, sehingga sudah sebagian besar itu menggunakan komputer atau laptop. Nah, kalau kita bahas sekarang komputer, itu berarti yang kita asumsikan itu adalah komputer PC begitu ya, komputer yang mungkin ada di kantor atau di rumah, yang ada CPU, monitor dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kalau laptop ya itu bisa notebook dan yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, baik komputer maupun laptop, nah Anda bisa gunakan kesempatan obrolan kita ini untuk bisa mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu ya bagaimana merawat komputer dan laptop tersebut. Karena memang tujuan kita untuk perawatan laptop dan komputer itu biasanya terdiri dari dua saja ya. Pertama itu agar tidak cepat rusak atau awet begitu ya. Kemudian yang kedua agar proses atau kinerjanya itu bagus ya, lebih cepat begitu ya. Karena kalau kita tidak rawat itu kemungkinan bisa cepat rusak, kemudian akan keluar biaya banyak, kemudian juga kinerjanya juga lambat, kemudian juga nanti bisa hang dan rusak juga. Nah, maka baik nanti yang memiliki komputer atau laptop yang milik pribadi ataupun misalnya fasilitas kantor atau tempat kerja, kita berharap bisa dirawat dengan baik, menemani kita bekerja gitu ya, kemudian bisa kita gunakan dengan baik sehingga bisa bertahan lama dan mensupport pekerjaan-pekerjaan kita. Dan untuk obrolan kita pada kesempatan ini saya mengundang salah satu narasumber, teman saya, sahabat saya ya, bernama Mas Fajar ya. Nama lengkapnya Fajar Arif Humaini ya. Beliau adalah sahabat saya dulu waktu kuliah dan sekarang menjadi IT support ya di salah satu perusahaan. Oke, selamat bergabung Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Salam sehat, semangat. Ya, alhamdulillah sudah bergabung ya.
Jadi Mas Fajar saya panggil begitu ya. Oke. Sekarang di mana bertugas atau bekerja? Sekarang saya di Prodia Cilacap. Oke. Kebetulan untuk dunia IT-nya sebenarnya sudah pensiun sejak tahun 2016. Oh gitu. Terus akhirnya? Iya. Sekarang lebih bergerak di bidang manajemennya. Begitu Pak Hasan. Ya, artinya paling tidak sebagai kita bisa bilang technical support atau IT support, tentu sebelum kita bicara tentang perawatan ini Mas Fajar ya, mungkin punya atau hal-hal yang mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman yang hadir di sini maupun nanti ada di channel Maisa Hajah. Kalau di bidang IT support atau anggaplah bidang IT gitu ya, atau operator IT kah itu namanya, atau admin gitu ya, apa sih yang harus dikuasai gitu? Apa sih yang harus dikuasai? Ya yang perlu dimiliki adalah pengetahuan tentang hardware sendiri, pengetahuan tentang softwarenya. Nah, bagian-bagian dari softwarenya, bagian-bagian dari hardwarenya, itu yang perlu dimiliki oleh seorang IT support. Dan jangan lupa satu, selalu belajar, karena perkembangan IT ini itu kita tidur sebentar ketinggalan banyak. Iya. Oke, ada pengalaman menarik nggak di bidang IT support ini Mas Fajar kira-kira? Oh banyak, dari dulu ya, dari awal-awal aja, yang masih ketika saya newbie atau kita masih kuliah gitu ya, atau sudah di akhir gitu. Pernah saya itu bikin usaha sama teman-teman tukang servis IT gitu. Tukang servis yang panggilan ke rumah-rumah gitu. Nah, panggilan ke rumah-rumah itu kita kasih tarif waktu itu, apapun kerusakannya, jasa kami adalah Rp50.000. Tahun 2000 berapa ya? 2003, 2002 sampai 2004 lah itu. Nah, itu yang terjadi ketika kita dipanggil itu banyak masalah gitu ya, berat-berat. Iya, masalahnya itu jadi ternyata tuh bisa dipilih gitu. Iya. Ya, bukan berat jadi betul. Untungnya sudah memang paham tentang IT, kemudian bisa menyelesaikannya gitu ya. Oke. Ternyata ini yang menarik satunya lagi, tadi yang mau cerita, ketika di tahun tersebut itu temuan kita yang paling banyak apa? Cuma membersihkan memori. Iya. Karena lambat atau ngehang gitu ya. Ngehang, pasti nggak nyala kalau musuhnya kena debu tadi. Kena debu, dibersihin, udah nggak kerja, nggak sampai 5 menit, 10 menit, bongkar, pasang, 50.000. Selesai ya. Oke. Makanya kita berharap ini Mas Fajar, dengan kita ngobrol-ngobrol santai, kemudian di acara Ngopit ini kita sharing ke teman-teman di luar sana yang juga mungkin bisa jadi mereka itu menggunakan komputer, mengoperasikan komputer, laptop ya untuk kerja atau untuk belajar dan segala macam, yang mungkin mereka bukan backgroundnya IT gitu ya. Kalau mungkin kita orang IT mungkin bisa mudah begitu ya. Nah, kita berharap dengan obrolan kita ini bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman yang di tempat kerja atau di rumah itu memiliki laptop atau komputer gitu ya, dan bisa merawatnya dengan baik. Karena namanya juga barang elektronik, kalau tidak dirawat itu mudah rusak, dan ketika rusak akan keluar biaya. Biayanya mulai dari yang mudah, murah ya, yang mungkin 50.000 bisa sampai jutaan gitu ya, bahkan sampai beli baru. Nah, gitu. Beli baru kita inginkan gitu ya. Iya, betul. Nah, terkait dengan kita sekarang topiknya merawat komputer, laptop, Mas Fajar, ada perbedaan nggak dalam hal
merawat komputer PC dengan laptop itu secara umum, sebelum kita masuk ke tips-tipsnya gitu ya, ada perbedaankah merawatnya atau sebenarnya sama aja kira-kira Mas Fajar? Basically sama saja. Jadi antara PC dan laptop kan semuanya mempunyai komponen yang sama dalam bentuk yang berbeda. Maksudnya ya sama sih, semua ada keyboardnya, ada monitornya, ada itunya. Nah, masing-masing dari itu merawatnya sama, cuma bedanya barang ini lebih besar, barang ini lebih kecil. Barang ini bongkarnya lebih gampang, barang ini bongkarnya lebih kayak gitu. PC diam di tempat, laptop bisa pindah kemana-mana, itu aja ya. Tuh, iya. Well, ya. Oke, jadi kita sepakat ya Mas Fajar bahwa komputer, laptop itu perlu dirawat, perlu dijaga agar bisa awet, agar bisa tidak mudah rusak, kemudian bisa membantu kita lancar, ya, cepat mungkin aksesnya dan segala macam. Oke, menurut Mas Fajar, kita langsung apa sih tipsnya dalam kita merawat komputer atau laptop? Sehingga nanti kita berharap teman-teman yang hadir saat ini nanti bisa kita dialog, ataupun nanti yang di channel My Sahaja nanti bisa ikut komen dan kita nanti diskusi di sana. Silakan Mas Fajar untuk menyampaikan tips ya, mudah untuk merawat komputer atau laptopnya. Oke, baik, ini saya izin sharing screen dulu ya. Oke, boleh, silakan. Jadi sambil screen, sekali lagi Mas Fajar ini IT support atau technical support yang hari ini atau yang hari-harinya bekerja di Prodia Cilacap, Jawa Tengah. Oke, ya. Silakan Mas Fajar. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Hasan dan teman-teman semua pemirsa Sahaja. Berikut sedikit tentang saya alumni Ahmad Dahlan sama Pak Hasan. Pak Hasan mungkin lebih cepat duluan selesainya, saya di 2003. Saya menjadi technical support Prodia dari tahun 2004 sampai 2016. Saya pensiun di 2016. Oke. Baik, kita mulai tadi seperti yang pertama, tujuannya tadi apa sih? Nah, ini dia. Aplikasi lancar, barangnya jadi awet, datanya jadi aman, menyenangkan, fun gitu ya. Iya. Ini yang aplikasi lancar tentu teman-teman semua tahu ya, kayak programnya tidak crash, Windows-nya tidak hang, atau operation sistemnya jalan dengan lancar. Dari keawetan, hardware-nya awet, tidak mudah panas. Kalau pakai laptop, baterainya tidak ngedropan. Iya. Kemudian kalau datanya aman, bagaimana? Aman itu istilahnya aman tidak hilang gitu ya. Dan aman ya. secara yang lagi marak ransomware saat ini, aman dari virus, aman dari penyanderaan data dan lain-lain. Oke. Fun tentunya komputer kita kalau aman, kalau semuanya normal, tentunya menyenangkan. Kita main game, main apapun akan menyenangkan. Betul begitu ya Pak Hasan? Betul ya. Kerja pun juga santai, enak gitu ya. Oke. Iya, enak, nyaman. Oke, sekarang kita bahas apa sih yang perlu dirawat dari PC atau laptop itu. Ini saya bagi jadi 3 bagian nih. Jadi brainware-nya itu juga perlu dirawat. Hardware-nya, brainware itu pemakainya, kitanya itu juga perlu dirawat. Nah, itu ya, operatornya ya. Operatornya. Hardware-nya juga iya, kemudian software-nya juga pasti. Nah, dari sini saya bicara masalah orang awam, bukan orang IT ya nanti, karena lebih enak orang awam nanti akan seperti apa sih biar PC-nya atau ini laptopnya ini jalan dengan baik gitu. Karena anak-anak sekarang itu sudah pegang
ini pegang PC, pegang laptop, dan nggak kayak kita dulu nunggu kuliah baru dapat komputer, dapat laptop ya. Kita zaman old ya. Baik, kita bahas dari satu-satu. Brainware ya. Brainware, kita user pengguna ini, kita itu memiliki laptop, magang laptop ini tentunya kita memahami atau menghafal perilaku laptop ini. Laptop ini dari nyala sampai bisa digunakan bisa berapa menit. Itu mesti kita bisa merasakan. Loh, kok ini lebih lama dari biasanya. Kayak gitu. Loh, ini kok panas. Biasanya sih enggak, saya pakai 2 jam, 3 jam enggak, tapi kok ternyata panas kayak gitu. Atau baterainya ini biasanya itu kuat loh, ini 4 jam, 5 jam, ini baru tak pakai 1 jam aja sudah ngedrop. Seperti itu ya. Kemudian masih di brainware lagi, bersikap menjaga. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Tidak sembarangan, betul. Kita harus bersikap menjaga. Boleh kita merokok sambil ini, tetapi ya jangan taruh asbak rokok di atas keyboard gitu ya. Boleh sambil minum tapi jangan taruh. Minum kopi, jangan taruh deket-deket sama laptop. Ini dari brainware-nya ya, dari Kemudian bersikap menjaga lainnya apa? Perilaku tadi ya, misalnya kalau yang di orang-orang perkantoran kan sering tuh strapless, isi strapless dan lain-lain yang sering kita pakai di dekat PC kita. Nah itu kan kadang itu tiba-tiba masuk ke dalam sela-sela keyboard atau masuk ke dalam printer dan akhirnya printernya tersantet di dalam tubuh printernya atau di dalam lab keyboardnya terdapat besi-besi yang banyak. Nah itu yang berpotensi merusak. Itu tadi salah satu sikap menjaga. Kemudian yang terakhir dari versi saya, dari sisi brainware-nya itu adalah mengupdate ilmu pengetahuannya. Ya, ilmu pengetahuan cukup seperti bahwa Windows atau operating system itu perlu diupdate. Tentunya yang legal ya, kalau yang kalaupun pakai yang tidak legal ya diaktifate lah gitu ya istilahnya ya. Ya betul. Itu fungsinya itu adalah untuk dari sisi OS-nya sana sendiri itu menjaga dari virus-virus seperti dari istilah anunya, tapi saya bacakan di dalam bahasa orang awam bahwa setiap program itu mesti ada bolong-bolongnya, ada catat-catatnya. Dari catat-catat tersebut itu adalah ditambal dari update-nya tadi ketika kita mengupdate sistem operasi itu sistem operasinya. Nah itu jadi si brainware ini, si pengguna ini, si yang pemakai ini itu perlu tahu itu. Bisa dengan browsing, bisa mungkin dengan ngobrol-ngobrol seperti sekarang ini. Ngobrol-ngobrol seperti sekarang ini, betul. Itu dari sisi brainware. Sebenarnya dari sisi brainware juga masih banyak lagi yang mau ulas ya, selain dari situ perilaku. Nah ini saya siapkan 3 ini aja. Ini mungkin sudah cukup intinya lah gitu ya. Intinya ini ilmu pengetahuan. Karena bukan hanya orang IT kok yang melek komputer kan. Orang awam sendiri pun sekarang sudah bisa caranya. Kan di HP sekarang orang sudah pegang semua ya. Mereka sudah tahu caranya mengupdate software, caranya download, caranya install, sama seperti komputer persis. Ya. Jadi tetap belajar itu. Oke, lanjut. Saya versi softwarenya. Nah, tadi ini versi softwarenya. Ini versi softwarenya cukup saya bagi perawatannya menjadi 3 bagian, yaitu update OS-nya tadi. Bisa Windows, bisa Linux, begitu ya? Apapun. Besar Windows lah yang dipakai masyarakat. Betul. Kemudian yang kedua update antivirusnya, apapun antivirusnya kalau update itu yang baik. Kira-kira kalau ada yang antivirus yang baik itu apa gitu misalnya? Saya jawabnya antivirus yang baik itu yang update. Oh gitu. Walaupun
Walaupun Iya. lokal mau tidak, yang penting update aja ya sebenarnya ya. Betul. Baik. Saya mohon izin menyebut salah satu merek, Smartcraft itu Boleh. lumayan bagus ya. Iya. Smartcraft itu lumayan bagus, apalagi yang berbayarnya itu lumayan bagus performanya. Yang free juga ada. Iya. Kemudian yang sampai saat ini masih oke dipakai seperti Kaspersky, tapi yang update ya, selalu diupdate. Kemudian apa lagi ya yang Avira? kurang lebih 2 itu ada dulu ya. Oke. Avira juga bagus kalau update. Iya. Jadi intinya update-nya ya sebenarnya ya. intinya update-nya, betul. Windows pun sekarang sudah ada antivirusnya sendiri ya, kalau nggak salah Windows 10 ya. Untuk ini sudah ada antivirusnya juga. Iya. Gitu. Nah, dan yang terakhir ini yang tentang perawatan ke software. Ya. Stop install software sembarangan. Ya, hubungannya nanti sama brainware tadi ya. Yang perlu-perlu saja gitu ya. Ya, contohnya nih, kita penasaran nih buka mungkin yang seperti siapa YouTuber, siapa yang pakai TV itu, Ome TV siapa? Nah, dia kan masang VPN ya, Virtual Private Network. Nah, install VPN ini contoh yang tidak sembarangan ya. VPN maksudnya seperti ini, kita percaya pada VPN tertentu tapi free, itu mesti ada sesuatu di belakangnya, dibaca term and condition-nya seperti itu. Nah, jadi kita seakan-akan nih kita mau buka situs luar negeri nih, tapi kita diblokir nih oleh internet baik Indonesia gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sering ada blok-blokan itu, nah dengan mudahnya, itu gampang, install VPN aja. Nanti jadikan negara lain masuk, oke. Ya resikonya ditanggung. Betul. Gitu ya. Jadi nggak hanya. Ya, jadi artinya jangan sembarangan nginstal software gitu ya. Pilihlah yang pilihlah yang kira-kira diperlukan dan penting untuk kerja atau untuk belajar gitu ya. Betul gitu. Tapi kadang juga begini Mas Fajar, kalau misalnya kita ya kan kita biasanya diinstalkan, misalnya sudah diinstalkan oleh pihak kantor atau pihak komputer lah begitu ya, sudah diinstalkan banyak begitu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih mana yang penting, mana yang tidak begitu kan. Paling sih kendalanya itu. Jadi kita harus kenali, makanya tadi update ilmu pengetahuan itu. Betul. Kita menggunakan apa di tempat kerja. Butuh apa kan? sih ini? Kalau misalnya, misalnya diinstal di situ itu misalnya untuk editing video, sementara kita hanya administrasi gitu kan. Nah ya berarti nggak usah dipakai atau diuninstall saja gitu ya. Betul Pak Hasan. Ya. Oke. Nah, kembali ke software tadi, ini lagi ya. Software ini erat kaitannya dengan brainware-nya tadi. Misalnya gini, kita mau bicara sama virus nih. Saya baru aja dicurhati teman kena ransomware. Bisa enggak ya, pakai apa ya? Ini apa ya? Oke ya. Solusinya kita buat nanti. Tapi kita lihat awalnya dia mau kena ransomware ini kenapa sih? Apa yang terjadi gitu ya? Iya. Nah, dari software ini, dari email, dari para penjahat internet ini, mereka membuat phishing, mereka membuat mancing lah istilahnya. Iya. Kita dikasih email tentang sesuatu yang kayaknya menarik, sehingga kita mengkliknya. Gitu ya. Nah, klik enggak. Nah, akhirnya kita klik, bubarlah data kita. Iya. Nah, itu apa namanya? Termasuk ke perilaku tadi ya. Jadi ada kalau kita tidak merasa ini benar apa enggak gitu ya, perlu diklik apa enggak, atau link-link yang aneh-aneh apa enggak. Nah, hati-hati. Jangan sampai itu kalau kita nggak yakin akan kebenarnya, ya udah cuekin aja, nothing tulus. Iya. Tapi kalau kita ada penasaran, kita klik, kita terpancing untuk melihat link tersebut,
kenalah kita dengan pancingnya para penjahat ini, sehingga data-data yang ada di kita itu menjadi tidak aman. Itu Pak Hasan. Ya, dan lanjut. Teman-teman sahabat semua. Oke, lanjut ya. Yuk. Nah, hardware. Hardware ini paling gampang susah dan gampang. Iya. Gampang susah dan gampang sih gitu. Oke, ini dari masyarakat awam ya, dari pengguna komputer awam. Ya, ini saya tipsnya yaitu bersihkan dalamannya secara periodik. Setahun 2 kali cukup lah gitu kalau dalaman. Iya. Kalau ini yang terutama yang PC lah gitu maksudnya ya, terutama yang PC ya. Betul, PC. Ya, kalau laptop kan kalau laptop nggak begitu agak susah ya, bongkarnya. Rapat ya. Ya. PC pun atau laptop ini kalau misalnya nggak berani bongkar ya serahkan kepada itu. Saya rasa murah kok, cuma bersihin kayak gini ya. Bersihin kayak gini murah, saya yakin. Bawa ke tempat toko komputer, minta dibersihkan gitu. Saksikan, dibersihkan berapa lama gitu. Ya 2 jam 3 jam misalnya, oke, udah gitu. Setelah dibersihkan jangan lupa dicek apakah nyala lagi apa enggak. Takutnya setelah dibersihkan malah nggak nyala nanti. Malah nggak nyala ya, betul. Iya. Ya jangan lupa dicek ya kalau nggak berani. Nah, untuk bagian luar ini adalah tugas kita sendiri nih pemakai ya. Tugas kita sendiri. Debu ya, debu itu adalah musuh utama dari barang elektronik apapun itu, termasuk komputer ya. Iya. Debu itu jahat banget di dalam barang elektronik ya, bisa menyebabkan tidak nyambung semuanya. Iya. Nah, bisa menyebabkan panas juga mungkin ya. Betul, kalau panas itu kan efeknya kalau mati gitu ya. Nah, itu seperti dia. yang tadi awal saya cerita, membersihkannya cuma sebentar. Akhirnya dapatnya segitu gitu. Tadi yang saya cerita di awal. Terus ketika membersihkan ya hati-hati, jangan ada cairan-cairan yang ada di sekitar kita, takutnya ketumpahan gitu ya. Takutnya ketumpahan cairan yang kita gunakan. Iya. Nah, untuk perlengkapan bersih-bersih dari bagian luar ini ada kok toolnya dari toko ya, sudah ada paketnya gitu ya. Media sudah ada paketnya. Iya. Itu membersihkannya ada lapnya, ada kuasnya, ada cairannya, ada lapnya, gitu ya. Ada kuasnya, ada semprot peniupnya gitu ya, yang dipejet-pejet itu. Nah, itu kalau bersihkan luaran, Mas Fajar, itu butuh berapa lama waktu bagusnya itu? Rutinnya itu, berkalanya kalau luaran? Ya setiap saat, kalau udah banyak debunya atau setiap mau dipakai ya dilap aja, kan luaran aja sih. Kelihatan lah ya kalau sudah mulai berdebu tuh ya dilap. Kelihatan lah. Gitu ya. Iya kelihatan ya. Iya. Artinya, yang aware itu biasanya di keyboard. Nah, betul. Ya, di keyboard itu kalau kita kehilangan satu huruf A aja udah sama aja rusak semuanya kan? Iya, betul. Iya. Maka sering-sering dibersihkan area keyboardnya ya, area keyboard sama area monitor. Iya. Gitu Pak Hasan dan teman-teman semua. Ya kurang lebihnya itu yang bisa saya ini kan, nanti banyak ngobrolnya di. Ya boleh. Terima kasih obrolannya Mas Fajar. Jadi walaupun Mas Fajar tadi sudah pakai PowerPoint dan segala macam, kita tetap santai saja. Jadi karena Mas Fajar ini kan orang dulu memang sering presentasi, jadi memang kebawaannya begitu ya. Nah, jadi pada intinya teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting ini bisa kita berinteraksi terkait dengan bagaimana merawat komputer maupun laptop gitu ya. Nah, jadi saya mungkin perlu nambahkan sedikit Mas Fajar. Jadi sebelum kita dialog, jadi memang tadi kita perlu merawat dari sisi baik brandware-nya, kitanya sendiri pengguna gitu ya. Kemudian dari sisi hardware, perangkat kerasnya ya, termasuk misalnya kalau misalnya karakteristik PC desktop itu, jadi dia memang
yang tidak pindah gitu ya, artinya dijaga saja tempatnya itu yang nyaman, yang kira-kira tidak menimbulkan masalah gitu ya. Misalnya tempatnya itu tidak semrawut, kabelnya diatur dengan baik, dirapikan, ada jarak dengan Betul. tembok, jangan terlalu mepet karena nanti kalau terlalu dekat itu nanti bisa panas juga gitu ya. Betul, Mas. Kemudian tidak yang langsung kena dengan cahaya matahari biar nanti tidak panas. Syukur-syukur ruangannya itu ada AC-nya Mas Fajar ya, Ya, jadi agak betul. dingin sehingga tidak mudah panas. Paling tidak ya ada kipas lah begitu ya. Kemudian juga kalau memang PC, terkadang PC ini ada yang sedikit-sedikit nyetrum gitu Mas Fajar ya. Jadi perlu yang punya Dikasih grounding. dikasih grounding, jadi ada kabel satu di casingnya, satu ditanamkan di tembok, dinding atau di lantai sehingga tidak nyetrum, karena kalau udah nyetrum itu satu kita kaget, yang kedua nanti bisa terbanting itu CPU-nya gitu kan. Nah, kemudian tips lain perlu juga menghindari misalnya bahan-bahan yang sifatnya magnet ya, yang menimbulkan magnet seperti speaker aktif misalnya yang besar-besar itu jangan terlalu dekat dengan monitor karena bisa mengganggu monitor ya. Jadi agak sedikit berjarak lah, mungkin 30 sampai 40 cm begitu ya. Kemudian kalau memang listriknya tidak stabil, disarankan menggunakan stabilizer atau UPS karena komputer itu kalau matinya mendadak atau mati listrik atau dicabut gitu saja kabelnya itu bisa juga cepat rusak ya, terutama hard disknya karena dia itu dimatikan dengan baik ya, misalnya dengan shutdown, dengan kalau mungkin sementara dengan sleep atau hibernate begitu ya. Nah, itu perlu juga kita tahu hal-hal yang ringan seperti itu. Kemudian juga kalau kita juga menggunakan laptop, jangan lupa di tempat yang tidak menimbulkan panas. Kadang ada yang menyebut kalau kita menggunakan di laptop di kasur itu juga cepat panas ya. Karena dia kasur atau bahan-bahan sejenis itu dia menyimpan panas, kemudian dia dikembalikan lagi ke atas. Makanya ada yang namanya cool pad itu Mas Fajar ya. Jadi ada alas laptop yang kemudian ada pendinginnya sehingga aman, sehingga tidak cepat panas. Nah, itu salah satu kenapa sih kita jumpai orang yang pakai laptop itu menggunakan cool pad itu, begitu kan? Kemudian kalau misalnya Tambahan laptop ya tentang laptop baterainya tadi. Nah, jadi, itu kalau laptop kan ya baterainya kan lumayan mahal ya. Betul. Bagaimana sih penggunaan baterai di laptop? Apakah sama di baterai di HP yang zaman sekarang? Berbeda. Berbeda ya kalau di laptop itu kalau sudah full ya dicabut aja. Ya, jadi jangan dicas terus ya. Terus. Memang sih laptop terbaru itu Mas Fajar itu dia ada yang otomatis. Jadi ketika dia sudah penuh, dia langsung meng-cut seperti di HP ya, teknologi yang sekarang ya. Ya, auto cut off ketika. Tapi khawatirnya tapi khawatirnya laptop yang masih agak jadul itu itu agak sedikit berbahaya sehingga ketika dicas terus baterainya juga akan lemah, akan kembung, akan cepat rusak begitu. Jadi bagusnya dicas laptopnya itu ya dicabut lagi, jangan dicas terus begitu ya. Oke. Nah, itu jadi tips dari kami. Semoga nanti kita bisa berdialog. Bagi yang teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini bisa menyampaikan secara interaktif. Bagi Anda yang nanti melihat tayangan ini di channel YouTube Maisa Hajah, itu nanti bisa melalui komen ya, sehingga nanti kita juga bisa sharing dan berbagi. Intinya sebagai seorang pengguna komputer atau laptop itu harus banyak mendapatkan tambahan wawasan, ilmu pengetahuan agar komputer laptopnya terawat dengan baik. Oke, silakan saya persilakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan atau mungkin sharing juga, atau mungkin ada yang bertanya juga bisa. Insya Allah nanti saya Mas Fajar juga akan
menyampaikannya. Silakan yang sudah raise hand, ada Mas Bagus di sini, silakan. Oke. Selamat malam Pak Hasan dan Bang Fajar. Balik. Oke. Ya, sama-sama. Selamat malam juga, Mas Bagus. Saya Posisi dari Banjarmasin, Pak. Oh, dari Banjarmasin di Kalimantan ya. Iya. Oke, Pak Anu sedang kerja di mana atau sedang? Saya sebagai marketing, Pak, sebagai orang awam tentang komputer. Iya. Gimana? Pengen menanyakan, kan anak saya sudah begini, mungkin melenceng dari diskusi dikit dari tadi itu. Iya. Dan pengen membangun sebuah PC game yang bagus itu seperti apa ya, Bang Hasan dan Bang Fajar ini? Iya. Dan itu pertanyaan saya. Oke. Makasih. Sama-sama ya. Oke, jadi Mas Bagus anaknya tadi kalau nggak salah ya, jadi ingin buat komputer untuk gaming ya. Kalau nggak salah Mas Fajar ya. Ya betul, Pak. Jadi kira-kira speknya atau harus bagaimana gitu ya? Ya betul, untuk speknya atau gimana? Betul. Kalau saya bicara sering tentang lihat streamer gitu di Facebook, di YouTube, sering lihat streamer gitu. Paling tidak harus spek tinggi lah. Jadi mungkin ya yang terbaru mungkin Core i7 gitu ya. RAM-nya mungkin 16 gitu ya Mas Fajar ya. Ya intinya sih kalau saya, karena saya lihat dari streamer gitu duitnya banyak ya, Pak. Oh ya, tentu mereka ketika kebutuhannya tinggi kan juga harus didukung oleh fasilitas yang bagus ya. Karena juga dapatnya juga banyak begitu ya. Nah, jadi kalau saya sih prinsipnya kalau untuk gaming itu harus tinggi speknya. Karena dia berbeda dengan orang administrasi biasa gitu ya. Nah, jadi gaming itu hampir sama dengan spek orang yang di bidang mungkin editing video mungkin ya, atau di audiovisual itu juga harus tinggi karena dia harus mengolah animasi, ngolah video gitu ya, kemudian harus merender dan lain-lain. Itu memang beda spek. Spek tinggi itu memang untuk gaming dan untuk orang di bidang multimedia animasi. Anaknya umur berapa ini? Gamenya biasanya game yang seperti apa yang dipakai? Anak saya masuk SMP, Pak. Karena dia sering lihat saya ngeliat YouTube, ya Pak, streamer loh, Pak. Iya. Paling tidak inilah ya, kita sih menyarankan agar bisa tetap dikontrol dan biar tetap belajarnya juga tetap semangat dan tetap rajin. Untuk anak-anak seusia tersebut ya, memang butuh pengawasan yang ketat ya. Pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Oke, kita lanjut Mas Fajar ya. Ini sudah ada yang juga raise hand, ada Pak Amrus Salam. Assalamualaikum Pak Amrus Salam, bisa disampaikan mungkin mau menanggapi atau mau bertanya? Silakan Pak Amrus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya ya? Ya, jelas Pak. Jadi mungkin saya ya menanyakan ini, karena ini kan laptop ini merupakan kebutuhan kita sebagai akademi ya, Iya. Pak Hasan. Jadi kalau tanpa komputer itu kita bingung ya, seperti itu. Iya. Kebutuhan tadi itu. Nah, ini masalah saya ini adalah tadi sudah dipaparkan oleh Pak Fajar, yaitu brandware tadi itu. Bagaimana kita sebagai penggunanya itu memahami kondisi laptop kita gitu ya. Iya. Jadi saya sudah memahami laptop saya gitu kan. Mungkin bahasa sudah tahu sebenarnya. Iya. Jadi Pak Fajar, saya itu untuk yang casnya ini bermasalah. Ketika ngecas itu nggak bisa masuk casnya itu. Nah itu masalahnya. Saya beli yang baru pun, wah ini masalah juga ini, saya beli baru casnya, pas saya coba lagi itu pas ngecas itu nggak bisa gitu loh, harus saya paksa betul baru bisa gitu loh. Jadi sampai sekarang itu seperti itu. Apakah itu yang di dalam bulatnya pas kita ngecasnya itu kita ganti atau bagaimana? Kan itu kan kalau nggak salah apa gimana? Kalau nggak salah itu satu paket ya Pak.
Pak Fajar Iya, ya. iya, iya. Yang kita ganti, yang pas kita ngecas laptop itu untuk baterainya itu, Tempat sambungannya lah itu ya ya istilahnya. tempat sambungan untuk ngecasnya itu. Nah, Colokannya ya. Colokannya itu yang di laptop ya. itu, kan, Oke, ya. itu yang bermasalah saya itu. Apakah itu diganti ya seperti itu ya? Oke, Kemudian ya. itu yang pertama. Ya, ya. Yang kedua adalah saya juga berat nih laptopnya karena saya juga kan di teknik industri saya di backgroundnya, jadi banyak aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Ada aplikasi SPSS ya, kemudian ada simulasi juga kita di situ namanya Arena, kemudian ada AutoCAD gitu kan. Ya, ya, Nah, ya. Nah, itu kita gunakan di teknik industri. Nah, jadi itu berat itu. Nah, berhubungan dengan itu kan kita perlu memilih kan tadi ya, perlu kita pilih. Nah, tapi permasalahan saya kan itu beratnya itu. Nah, Ya, ya, ya. dan apakah kita nanti dalam proses untuk perawatannya ini kita harus rutin juga installnya itu, Pak. Karena untuk mengurangi tadi beratnya tadi itu. Ya. Karena kecepatan juga mempengaruhi seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, mungkin itu Ya, aja, ya. Pak. Ya, Mas Fajar, jadi Pak Amrul Salam ini dosen dan dekan di tempat saya Fakultas Teknik, dan beliau dosen di Teknik Industri. Jadi permasalahannya ada dua tadi. Pertama itu terkait kabel casnya. Jadi kabel casnya itu tidak bisa, mungkin maksud tadi powernya masuk gitu ya. Jadi powernya iya, jadi ketika harus ganti pun kabel cas baru tetap tidak bisa juga, kalau sampai dipaksa pun baru bisa gitu ya. Nah, jadi yang pertama dulu kita bahas Mas Fajar. Jadi berarti masuk anunya itu ya deh, colokan tadi itu ya di laptopnya itu yang tidak ya mungkin gangguan. Jadi ada ya, jadi kemungkinan gini Mas Fajar. Jadi namanya kita nyolok-nyolok ya, kadang kan mungkin pas buru-buru atau pas mungkin lagi buru ini ya, kadang enggak pas atau apa dan mungkin goyang, sehingga bisa saja karena sudah lama nih laptopnya, jadi ibaratnya agak dol sedikit atau agak longgar di colokannya, sehingga ketika saat ini mungkin karena longgar itu kan kadang masuk kadang tidak, makanya ketika diganti yang baru, cas baru harusnya kan bagus gitu, ternyata kan masih juga, berarti kan masalahnya bukan di casnya tapi di laptopnya gitu ya Mas Fajar ya. Ada dua opsi ini ya Pak. Ya. Opsi yang pertama mengkanibal itu ya, yang mengkanibal colokan di dalam laptop. Iya. Jadi kan kalau di sini di area saya itu ada beberapa yang bisa mengkanibal itu. Jadi yang diganti itunya bukan ke service center yang resmi, tetapi cukup ke tukang laptop kayak gitu. Biasanya mereka punya stok yang sering membeli barang-barang laptop bukan itu. Kenapa? Jadi satu paket ya, atau cuma kan tempat atau bisa cuma konektornya aja, konektornya aja ya. Makanya kalau aslinya ibarat itu kita harus beli satu paket lah, ini karena sistem kanibal kan berarti kita hanya konektornya saja. Itu kalau ada kan gitu ya masalahnya. Ada. Kalau di kota-kota besar di ini kemungkinan banyak yang melakukan seperti itu. Dokter laptop itu banyak yang melakukan seperti itu. Nah, solusi yang kedua yaitu membelikan konektor langsung. Jadi nanti yang dicolokan ke situ itu yang tidak lepas-lepas. Nanti yang konektor selanjutnya itu yang dari power. Jadi bentuknya seperti akal-akalan. Gitu. Disiasati lah. Akal-akalan juga. Jadi itu dimatiin dulu pakai konektor yang masuk, yang bisa dimatikan di situ. Nah itu nanti yang kita coloknya ke konektor yang tadi. Dan itu nanti oke, berarti yang lem biru. Artinya kan itu bisa dibawa ke komputer dan mereka mungkin bisa mengatasi itu. Tinggal kita bilang saja ya. Oke, gitu Pak Amrul Salam ya. Jadi semoga bisa ada gambaran terhadap laptopnya. Semoga nanti bisa lebih lancar dan bisa lebih baik. Yang kedua, itu terkait dengan kondisi laptopnya yang lambat. Sementara kebutuhannya, apalagi beliau di teknik industri,
butuh software Aplikasi yang besar ya. berat ya. Kita sebutlah kalau AutoCAD, SPSS itu kan ke atas ya tingkatan kebutuhan spesifikasinya. Jadi kalau laptopnya ya enggak mengikuti ya jadinya sih lambat gitu ya. Iya. Nah, sementara kan ada juga aplikasi lain yang juga kita harus pakai seperti Office dan lain-lain gitu. Mas Fajar gimana Mas Fajar? Kalau menurut saya ketika ada beberapa yang paling utama yang saya sarankan adalah ketika kita nggak bisa ganti nih laptopnya kan nggak bisa diganti nih, kita nggak mau beli gitu ya. Iya. Nah, Kalau beli selesai masalahnya Mas Fajar ya. Beli selesai masalahnya. Ya, selesai. Iya. Nah, kalau seperti ini tipsnya adalah berperilakunya. Berperilakunya itu seperti ini. Kalau kita sedang membuka AutoCAD, program-program yang lain, aplikasi yang lain itu kita matikan, jangan banyak program yang bekerja. Seperti misalnya kita sering biasa dengerin musik pakai apalah gitu ya, itu kita matikan dulu. Atau sudah buka MS Word gitu ditutup dulu gitu ya. Tutup dulu, buka tutup sistemnya, jangan buka tapi multitasking gitu ya. Kita buka banyak aplikasi, tapi aplikasi yang kita gunakan saat itu yang paling kita butuhkan pertama kali adalah AutoCAD-nya. Maka yang aplikasi yang tidak digunakan dimatikan dulu, di-close dulu. Betul. Terus yang kedua, kalau laptop, kemungkinan laptop yang zaman dulu masih ada tambahan slot memorinya ya. SIM-nya atau itunya ditambah. Sekarang tambah memori. Ya, tambah memori sangat murah. Belinya jangan baru. Ya, jadi karena pertama ketika kondisi spesifikasi laptop kita terbatas atau komputer, sementara kita gunakan aplikasi yang berat, terus bijak di dalam menggunakannya. Jadi kalau aplikasi-aplikasi yang berat seperti AutoCAD, SPSS itu memang harus tidak dibuat multitasking atau dibuka berbarengan ya. Jadi ketika buka AutoCAD misalnya, kemudian tutup yang lainnya sehingga dia benar-benar bekerja sendiri. Beda kalau kita buka Office itu enggak masalah, kita buka MS Word, buka Excel enggak ada masalah gitu Mas Fajar ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan kecepatan tadi karena kita opsinya tidak membeli baru gitu ya, maka yang bisa kita lakukan adalah ya memang kita perlu nambah memori kalau memang masih ada slotnya. Kalau slotnya misalnya cuma 1 ya paling tukar tambah, misalnya jadi 4 GB itu menjadi 8 GB gitu ya. Tapi kalau masih bisa ditambah ya bisa ditambah. Nah, yang tambahan saya Mas Fajar, mungkin kita perlu optimasi hard disknya ya. Kan kita tuh ada namanya disk check, ada disk defrag, disk clean up. Nah, jadi kadang ketika kita defrag itu kan defrag ini kan dia menertibkan ibaratnya ya, mengatur agar fisik data di hard disk kita itu lebih tertib, lebih teratur sehingga dia mungkin komputer akan membacanya dengan baik dan cepat. Kemudian kalau kita clean up atau kita bersihkan, mungkin ada file-file sampah yang masih ada, kemudian recycle bin-nya masih banyak datanya, itu mungkin perlu di clean up atau dibersihkan sehingga akan mengurangi hal-hal yang membuat dia juga jadi lambat. Mas Fajar gitu ya. Jadi perlu juga sesekali itu melakukan clean up terutama di drive C karena sistem Windows-nya dan aplikasi lain itu kan ada di C gitu ya. Kemudian juga di defrag itu memang butuh waktu lama sih, mungkin setengah jam sampai 1 jam. Cara berkala itu ya. Ya berkala lah, mungkin sebulan sekali atau 3 bulan. Karena di situ kita juga untuk sedikit membantu lah begitu ya. Terutama nanti kalau misalnya hard disknya ada istilahnya bad sector kan bisa kedetek sehingga kita bisa segera mengamankan data. Karena kalau bad sector namanya itu ada sekat-sekat yang rusak dan kalau itu bertambah banyak dan parah itu hard disknya bisa tidak terbaca, bisa data itu hilang. Nah, gitu ya. Jadi perlu secara berkala juga untuk dioptimasi drive-nya atau hard disk-nya itu menggunakan disk check, disk clean up, disk defrag gitu ya. Nah, itu nanti ada di control panel itu, bisa di system tools kalau nggak salah. Oke, itu ya Pak Amrul Salam ya. Jadi semoga itu bisa membantu sehingga kita juga bisa mengoptimalkan laptop atau komputer kita. Kalau install bagaimana itu Pak? Kenapa?
Kalau untuk install itu rutin itu bagus lah gitu. Gini, kalau menurut saya di install itu kalau terpaksa saja, karena yang namanya nginstal ini seolah-olah itu membongkar semua yang ada tuh menjadi baru ya. Kadang kita sudah nyimpan password di Chrome ya, kita sudah gunakan aplikasi apa, sudah gak ada masternya lagi itu kan. Jadi kalau bisa itu install itu pilihan terakhir. Nah, makanya tambahan dari sisi software kalau menurut saya itu ada namanya sistem restore. Nah, kita kalau menggunakan Windows itu perlu diaktifkan, kalau belum aktif namanya sistem restore ya. Nanti bisa di di sistem tools itu ada namanya sistem restore. Sistem restore ini kalau ada apa-apa itu bisa dikembalikan ke mungkin tanggal-tanggal tertentu yang mungkin saat itu lagi fit atau masih baik kondisinya sehingga dia tidak perlu diinstal. Nah, itu kegunaan sistem restore. Kalau belum aktif diaktifkan ya, klik kanan dicek sistem restore, kemudian kan itu tercentang, kemudian aktif gitu ya. Nah, itu menurut saya. Kalau terpaksa harus install ya mau gimana lagi, misalnya sudah ngehang kemudian lambat sekali ya itu pilihan terakhir lah install gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau nginstal pastikan datanya itu sudah di backup atau aman, karena kalau diinstal begitu saja takutnya ada yang tersimpan di C atau email dokumen atau di download itu bisa hilang, harus disimpan di D, di E, atau mungkin aman lagi tuh di Google Drive gitu ya, jadi tidak kemana-mana. Ini ada pertanyaan dari chat di Zoom dari Lidi CJR ya. Selamat malam, mau nanyakan kemarin saya bersihkan laptop termasuk keyboardnya. Saya semprotin alkohol kemudian sekalian sebagai disinfektan, lalu saya bol M-nya setengah lepas. Lalu saya copot sekalian, setelah saya bersihkan, saya pasang kembali, malah sekarang huruf M-nya jadi sulit ditekan. Kita bahas tadi ini ya. Terus tidak muncul di layar kalau nggak ditekan dengan kuat. Nah, gimana Mas Fajar ini? Ini kayaknya Bu Lydia. Ini yang tadi ya, terkadang di lapangan itu hal-hal yang nggak masalah. Ya, kadang kita di lapangan itu memang banyak hal yang bisa terjadi Mas Fajar. Betul. Makanya Nah, membersihkan itu juga harus harus hati-hati juga jaga gitu. Perilaku tadi ya. Iya. Kita juga punya pengalaman nih gara-gara corona ini korban HP ini. Jadi, gimana tuh? Setiap pulang sebelum digunakan si anak, HP kan dia ada punya sendiri, kadang pinjam punya ayah ya. Iya. Semprot alkohol, tewas lah. Semprotnya secara langsung juga. Jadi saya kasih tips untuk membersihkan alat-alat elektronik untuk disinfektan yang tidak ada area listriknya, itu semprotkan ke tisu dulu dan semprotkan secara langsung ya. Semprotkan ke tisu dulu, dilapkan, jangan disemprotkan secara langsung, itu ngerinya di situ. Nah, kemudian kasus yang tadi huruf M tadi ya karena kebetulan kesenggol atau mungkin salah gitu ya Mas ya, sehingga nyangkut lah gitu ya. Ya, jadi itu agak ribet ya dari lihat case-nya dulu. Kemungkinan yang kaki M-nya yang patah atau kaki bawahnya yang karena dia sistemnya ada cantolan atas, ada cantolan bawah itu Mas Fajar ya. Betul, ada cantolan atas atau cantolan bawah yang kena. Kalau seperti ini akhirnya ya ganti keyboardnya aja, bukan laptopnya. Atau kalaupun tidak nyaman. Atau kalau laptop keypad ya istilahnya ya, ganti keypadnya. Ya, karena kalau itu tadi dibilang Mas Fajar, atau keyboard itu rusak satu tombol itu sebenarnya rusak juga yang lain karena kan tidak nyaman kita bekerja gitu ya. Betul. Atau menggunakan laptop keyboard tambahan. Keyboard tambahan ya itu. Jadi dua nanti keyboardnya. Ya. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman Bu Lydia ya oke. Jadi mungkin bagi teman-teman, jadi ketika pun tadi harus membersihkan laptop atau komputer, terutama mungkin monitor, keyboard gitu ya, CPU dan lain-lain, ketika menggunakan cairan-cairan yang mungkin bisa alkohol dan sejenisnya, ya bisa menggunakan perantara ya Mas Fajar ya. Jadi kita gunakan mungkin tisu atau kain lap yang halus ya.
kemudian disemprotkan ke kain lapnya, kemudian baru dibersihkan atau dilap. Karena jangan langsung, karena kalau langsung itu khawatir yang karena namanya itu elektronik itu bisa konslet, bisa tidak bagus gitu ya. Pesan. Oke. Ya silakan, ada tambahan mungkin atau yang mau menanyakan ke Pak Dari- Masuri, silakan Pak Masuri. Ya, Pak Hasan, Ya, silakan. kebetulan mungkin saya dulu dengan Pak Hasan ini satu kelas waktu SMP ya. Iya, satu teman sekolah ceritanya. Iya, teman silakan sekolah. Pak Masuri. Jadi ini pertanyaan salah satu laptop anak saya dan ini sering dibawa ke tempat install. Jadi infonya yang didapat dan kebetulan anak saya juga ikut sekarang dia dengar Pak Hasan. Oh gitu. Beberapa aplikasi yang di-download itu sering hilang, kayak Google Chrome atau Map. Tidak merespon lah, kadang-kadang hilang, jadi beberapa kali di program. Terus yang kedua, WiFi-nya juga kadang-kadang connect, kadang-kadang tidak. Ini menyimpang dari topik kita hari ini. Dan itu Betul, aja betul. Pak Hasan. Oke. Karena permasalahan sering diinstal ulang ya Pak Masuri ya. Iya, aplikasinya yang download itu sering hilang. Ya. Oke, artinya gini Pak Masuri. Seperti yang saya katakan tadi, yang namanya kita menginstal itu kalau bisa seperti yang saya katakan tadi pilihan terakhir. Karena apa? Karena yang namanya kita menginstal ulang itu semuanya itu jadi baru. Ibarat kalau rumah itu seolah-olah itu kita pindah rumah gitulah. Jadi semuanya tuh kosong lagi. Misalnya contoh, tadi sudah kita install program SPSS misalnya ya, SPSS-nya digunakan. Sementara SPSS ini kita sudah tidak punya masternya lagi untuk nginstal lagi. Ternyata ketika diinstal ulang, ya balik lagi dari awal, hilang kosong. Harus kita install lagi SPSS-nya. Begitu juga kita misalnya antivirus, misalnya kita punya antivirus terbaru, misalnya anggaplah Smadaf misalnya gitu. Kita bayar. Maka ketika diinstal sama orang, Smadaf atau antivirus lain ya kita harus install Smadafnya lagi, kita aktifkan yang berbayarnya. Jadi memang harus setting ulang sebenarnya. Makanya bisa saja terjadi tadi itu ada program-program yang hilang, kemudian mungkin wifi-nya tadi itu bisa connect, bisa tidak, itu mungkin karena drivernya istilahnya itu mungkin tidak pas atau tidak kompatibel sehingga jika tidak connect begitu ya. Jadi ada berbagai permasalahan faktor lah begitu yang disebabkan. Jadi sekali lagi saran saya kalau memang install ya install yang memang boleh yang lengkap, yang handal. Pastikan juga Windows-nya berjalan lancar kalau pakai Windows begitu ya. Kemudian juga amankan dengan antivirus ya, terutama yang update gitu ya. Karena kalau kita sudah kena virus mau tidak mau kadang-kadang harus install juga lagi. Repot sebenarnya. Pastikan diinstal benar-benar, kemudian dipasangi antivirus ya. Kemudian data jangan lupa di backup dulu ya, baik di flash disk, di hard disk eksternal, di Google Drive atau di D atau di E. Jangan sampai simpan data itu di C, karena kalau diinstal ulang itu juga nanti bisa hilang, terformat atau terinstal gitu ya. Oke, ada tambahan Mas Fajar terkait ini permasalahan Pak Masuri? Baik, Pak Masuri. Ya. Terkait dengan permasalahannya yang sering install ulang itu mungkin perilaku dari pengguna, dan yang install ulang itu kemungkinan ganti-ganti sehingga tidak tahu istilahnya driver Historinya gitu. atau hardware ini bisa dijalankan dengan driver ini. Nah, iya. Sempat wifi-nya kadang nyambung, kadang enggak, kadang bisa digunakan, kadang enggak. Nah, itu adalah Driver itu ya. instalasi yang tidak benar, ya kurang benar, atau dia hanya nggak pakai yang kompatibel, bukan yang pakai default-nya. Gitu. Atau Dan bisa saja yang mungkin karena diinstalkan teman-teman atau mungkin yang kurang begitu inilah begitu ya, yang memahami laptopnya itu ya. Betul, memahami. Ya. Terus tentang yang sering hilang, program yang sering hilang, ini sering klik uninstall apa enggak si perilakunya si anak sering melakukan. Jadi nyoba-nyoba begitu ya, uninstall. Ya, jadi mungkin yang tombol uninstall di next aja seperti itu hingga hilang. Karena program-program komputer itu pertama
tidak akan bisa dihilangkan kalau dia tidak dihilangkan. Ya. Yang kedua, dia kena virus. Virus itu baru bisa hilang. Tidak berjalan lagi, kena virus. Cuma 2 itu aja yang menjadi masalahnya. Mas Suri. Oke, jadi tambahnya Pak Hussein. Ya, jadi itu Pak Mas Suri dan teman-teman yang lain yang mungkin punya kasus yang sama. Jadi kita memang perlu tahu perilaku komputer atau laptop kita. Jadi jangan sedikit-sedikit ketika ada masalah kemudian kita install ulang. Nah, itu juga termasuk perilaku. Jadi pastikan dulu ketika memang bisa kita istilahnya dengan cara lain, ya kita gunakan. Misalnya kita uninstall, kemudian kita install lagi. Kalau udah cukup ya sudah, berarti nggak usah diinstal ulang Windows-nya gitu ya. Atau kita pakai tadi konsep sistem restore itu, kita restorekan ke tanggal-tanggal tertentu yang saat itu sedang aman, maka itu bisa tetap tidak perlu diinstal ulang gitu ya. Nah, tapi kalau sudah memang buntu, sudah mentok, ya mau tidak mau memang harus diinstal ulang. Tapi itu sekali lagi pesan saya itu adalah pilihan terakhir. Sebenarnya sih kalau terkait menginstal atau antivirus, sebenarnya Mas Fajar ada salah satu isu yang mungkin sebagai tambahan informasi kita ya. Ada yang namanya defreeze Mas Fajar ya. Defreeze itu kalau kita pasang misalnya di C, maka pada saat kita gunakan komputer atau laptop kita, apapun yang diinstal, kemudian kita matikan atau kita restart, itu akan hilang lagi apa yang kita install tadi itu. Itu namanya defreeze. Biasanya defreeze ini ditaruh di komputer-komputer di lab ya, misalnya ya. Jadi ketika di lab itu ada orang yang mungkin install atau apa, ketika mati hidup lagi komputernya, maka yang tadi diinstal itu tidak ada lagi karena dia sifatnya sudah diprotek ya gitu, nggak bisa ditambah-tambah lagi. Bisa ditambah tapi sementara, tapi ketika komputernya mati hidup lagi dia akan hilang kembali ke normal. Nah, itu untuk menjaga kalau misalnya ada serangan virus yang merusak saat kita kerja, ketika kita hidupkan lagi itu akan kembali ke normal lagi. Tapi itu hanya alternatif saja karena juga ada kelemahannya. Apa kelemahannya defreeze itu? Kalau kita mau install yang beneran yang memang benar-benar permanen, ya kita harus buka dulu protect defreeze-nya itu. Itu aja sih kelemahannya. Jadi kalau kita lupa membuka protect defreeze-nya, ketika kita install, kita maksudnya ingin permanen, pada saat kita matikan hidup lagi, hilang yang kita install tadi. Nah, itu aja sih kelemahannya. Jadi bisa gunakan itu sebagai alternatif. Ada namanya defreeze namanya. Jadi kita install, kita pasang, kita aktifkan, kita pilih drive-nya mana yang di defreeze, itu bisa mengamankan lah dari sisi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tambahan saja Mas Fajar ya. Mungkin terakhir Mas Fajar, closing statement mungkin sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan ini, silakan. Baik, untuk pesan saya tetap belajar, kenali PC atau laptop kita sehingga kita tahu apa maunya dia dan nyaman untuk kita gunakan. Begitu Pak Hasan. Oke, itu ya ringkas, padat ya. Kemudian semoga kita bisa mengambil dan sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir di live Zoom meeting ya, semoga apa yang kami hadirkan, kita obrolkan bersama-sama dari tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang hadir semuanya maupun yang nanti akan nonton pada channel YouTube Maisa Aja. Ingat bahwa yang namanya komputer laptop itu adalah mitra kita, teman kita, bisa kita bilang juga peliharaan kita yang kita harus jaga, kita harus rawat. Ya, walaupun dia itu adalah barang yang istilahnya itu tidak bergerak, kemudian juga karena dia juga barang elektronik ya, perlu juga harus dirawat ya. Termasuk istilahnya saya pernah dengar bahwa ketika terjadi hujan lebat atau petir, usahakan jangan laptopnya atau komputernya digunakan karena kita khawatir sambaran petir atau mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa barang-barang elektronik ya, apalagi sedang terkoneksi ke internet itu juga bisa berbahaya. Itu tambahan tips yang perlu kami sampaikan. Jadi terima kasih banyak sudah hadir di acara Ngopit, ngobrol perkara IT.
Saya Bang Hasan dari Sahaja Innovation mengucapkan terima kasih kembali ke Mas Fajar yang sudah menemani saya dalam ngobrol santai pada kesempatan ini terkait dengan tips mudah merawat komputer laptop. Terima kasih juga kami sampaikan buat teman-teman yang sudah hadir di live Zoom meeting, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami My Sahaja. Terima kasih, kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.